seperti ya kamu ngerti lah sebenarnya. Cuman kamu mungkin takut kayaknya. Iya, makanya aku panggil orang ya biar ada yang menyuarakan itu. Yang kena bukan aku. Nggak mau dipakai? Nggak mau dia katanya, nggak level. Oh ya sudah, pulang lah aku ke sini gitu. Soalnya dia makannya kan. Makan proyek. Jauh bos, jauh sama pada saat eksekusinya. Entah mungkin kontraktornya memang mau ngejar supaya nggak kena penalti mungkin atau apa, kita nggak pernah tahu lah itu. Bisa jadi. Nggak mau ngejudge juga gitu ya. Cuma Bang Rangga. Gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyala nggak ini? Alah. Sah. Sama-sama cincin tengkorak. Nah, silakan duduk dulu. Aduh. Terima kasih kopinya. Tua. Gimik. Obat ngantuk. Obat ngantuk. Sore-sore minum obat ngantuk. Asik. Segar. Asongoy. Selamat datang lagi, Bang Rangga. Iya tadi mampir lewat kan keliling-keliling. Iya. Keliling-keliling. Lihat ada kamu, ada kopi nganggur. Mampir lah aku. Lumayan kan, Obat gratis ngantuk. kan. Iyalah. Ini susah loh nyarinya obat ngantuk ini. Susah ini. Eksklusif. Ini kalau kamu cari di Kimia Farma nggak ketemu ini obat ngantuk. Ada. Iya. Lucu kamu Bang ya. Aku ingat siapa ya kalau kamu lucu-lucu kayak gini tuh. Ingat Anggi. Iyalah orang dia adekku. Cuma dia susah diajak podcast. Kenapa itu? 17 juta. Ya 16,5 lah. Masih bisa ya dinego ya. Bisa lah. Dari mana Bang? Habis sidak. Cah. Iya dong. Main proyek sekarang ya. Aku kan anggota dewan. Oh, yang marah-marah kemarin di situ. Bukan, aku anggota dewan Angola. Sana. Jauh ya. Jauh. Tadi itu aku habis ini sebenarnya niatnya sih sebenarnya tadi mau ngasih makan burung kuntul. Burung kuntul. Tapi baru dia mulai. Pas mau aku kasih gitu, dia nggak turun-turun gitu. Kayak agak cemberut sih kayaknya aku lihat itu ya. Sedih dia katanya. Ditinggal sendiri kan kemarin berdua ya di situ kemarin kan. Iya, terus katanya sayapnya hardcore, lobang-lobang gitu kan. Kasihan gitu. Makanya aku nggak tega tadi kan. Aku kasih nasi bungkus warung pojok. Nggak mau dimakan? Nggak mau dia katanya, nggak level. Gitu. Oh ya sudah, pulang lah aku ke sini gitu. Soalnya dia makannya kan. Makan proyek. Lebih lucu itu sih. Jadi aku yang punya aku udah keluarin ya. Keluar dong punchline-nya bro. Nggak mau takut malas Nanti aku potong aja segini. Jadi yang kena kan kamu aja. Kamu pikir multiplayer di PS? Tapi menurutmu gimana sih itu? Tuh kayak gitu. Maksudnya kan abang ini kan sering aja dari sudut pandang kayak ngelihat hal-hal kayak gitu, ngerjain mungkin pernah juga. Dari segi seni rupa lah atau apalah, itu seperti apa? Menurut hemat saya, Anjay. berat nih, berat. Enggak sih, gini loh. Pertama aku disclaimer dulu ya. Supaya nanti pulang dari sini video di publish nggak ada yang somasi gitu. Iya, nggak ada yang ngikutin dari belakang tiba-tiba. Iya, nggak ada tukang bakso. Gitu. Aku cuman mikir gini, ini kembali lagi ini perspektif pribadi gitu ya. Apalagi ngelihat dari sudut pandang secara seni visual gitu ya. Seni visual bahwa memang apa yang kita lihat ya itu apa yang kita komenin. Cuman kan mungkin kalau kamu tadi tanya ke aku Rom bahwa ini kan kita bicara soal dari segi akademis juga ya gitu loh, nggak asal lihat langsung komen gitu loh, nggak gitu. Jadi dari segi akademis gitu ya yang kulihat memang seperti ya kamu ngerti lah sebenarnya, cuman kamu mungkin takut kayaknya. Iya, makanya aku panggil orang ya biar ada yang menyuarakan itu. Yang kena bukan aku.
Jadi gini loh, aku ngerasanya itu unfinished gitu, nggak selesai menurutku, atau belum selesai gitu. Aku nggak ngerti bahasa yang pasnya di mana gitu. Tapi oke lah, kita ambil kata belum selesai. Gitu. Kenapa? Secara di lapangan aja kan kita bisa lihat kan, yang namanya chat basic aja. Itu masih tambal-tambal gitu. Nggak tahu kok sekarang sudah diperbaiki atau belum. Aku Ya, nggak tahu kemarin tadi. ya. Tadi waktu mau ngasih makan aku nggak perhatikan sih karena aku fokusnya ke burung kuntulnya, kasihan. Nggak ketemu penjaganya di situ, penjaga burung kuntul nggak ketemu ya? Nggak ada. Adanya penjaga burung kuntul. Itu ndak ku aduh nanti ya. Tolong ditip ya. Itu ndak ku tip, ndak apa-apa, biar aja. Untung aku ketawa tadi, agak tersamarkan nih. Enggak, jadi kelihatan belum selesai gitu loh. Jadi aku pernah lihat ada di Instagram nggak salah, karena aku nggak main Facebook. Di situ ada yang ngasih ngelihat grand design-nya gitu ya, mau 3D-nya gitu kan. Jauh bos, jauh sama pada saat eksekusinya. Entah mungkin kontraktornya memang mau ngejar supaya nggak kena penalti mungkin atau apa, kita nggak pernah tahu lah itu. Bisa jadi. Nggak mau ngejudge juga gitu ya. Cuman secara visual memang jauh banget bos. Terus sekarang kan 2024, sebutlah kita 2024 kemarin ya. 2025 kan udah selesai. Pada saat 2024 itu kan pada saat perancangan konsep dan lain-lain. Aku juga nggak tahu kenapa yang diambil modelnya seperti itu. Sedangkan sekarang itu kan lebih banyak lah gitu loh, lebih banyak, lebih modern, ya kan. Model-modelnya, konsep-konsepnya itu kan harusnya nggak melulu seperti itu. Iya, gitu loh. betul. Itu kayak zaman dulu tau, yang kayak gitu, tugu-tugu gitu-gitu tuh. Aku malah ngerasain pas waktu lihat Tugu itu kita masih berada di Kotip Bontang. Iya makanya gitu, jauh banget bos. Iya kan. Makanya. Sedangkan sekarang ya sebenarnya gini loh. Entah siapa yang mulai gitu, siapa yang ACC, siapa yang aku nggak ngerti gitu. Betul. Tapi kan pada saat kamu punya kesempatan untuk bisa keluar kota, ya kan, studi banding dan lain-lain. Secara visual kamu bisa pelajarin itu. Benar. Aplikasikan, adaptasikan. Ya mungkin kamu nggak akan nggak akan jiplak habis-habisan lah gitu ya, nggak sampai sana, tapi paling tidak itu adaptasi aja atau aplikasikan apa yang kamu lihat itu sudah bagus loh. Sayang masalahnya bos. kan ini bang, kalau yang namanya tugu atau itu kan bentuknya monumental, maksudnya monumen kan, itu monumen. Ya kan yang namanya monumen kan harusnya monumental itu. Dan harus ada momennya, gitu loh. Contoh misalnya nih. Bontang pernah meraih penghargaan Adipura. Bener. Bikin monumen Adipura. So akal bos. Ya kan. Di Jakarta ada patung Sudirman karena menghargai perjuangan pahlawan. Ada cerita kan. Ada cerita gitu loh. Aku nggak tahu kalau misalnya Tugu PKK ini fungsinya apa gitu loh. Maksudnya apakah menjelaskan tentang fungsi PKK atau apa, nggak tahu, tapi kan kita kan akan kembali lagi bertanya gitu, urgensinya apa, kita harus tahu fungsi PKK gitu kan. Kalau misalnya kita bapak-bapak, iya. ya mungkin perlu gitu loh supaya tahu ibu-ibu gitu. Nah, cuman aku nggak ngerti, tolong dijelaskan kalau yang ngerti gitu ya. Aku nggak, takutnya salah ngomong itu aja sih. Tapi memang dari tadi sengaja salah ngomong sih. Tapi karena ini Mbak, maksudnya kalau PKK kan apa sih namanya itu? Pokoknya ada kesejahteraan keluarga gitu kan. PKK itu apa sih panjangnya? Apa ya? P-nya aku nggak tahu, kalau lupa tuh. P Pasuruan. Bukan. Palembang. Kesejahteraan keluarga. Kalau ada yang tahu kepanjangan PKK, tolong komen di bawah. Apa ya? Aku lupa ya. Kita cari aja kali ya. jadi penasaran. PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan Rom, bukan Palembang Rom. Perkumpulan ibu-ibu yang memiliki kegiatan positif. Bukan Palembang. Oh iya, maaf. Wah, harusnya Pekanbaru ya. Nah, apakah
sejarahnya Bontang dibangun oleh ibu-ibu PKK. Bisa jadi karena kan ada ungkapan yang dibilang kalau di balik lelaki yang hebat terdapat wanita yang hebat. Ya mungkin itu sih. Ya karena ini kan kita duga-dugaan ya karena tidak ada penjelasan di balik pembangunan itu kan gitu loh. Atau karena Bontang sekarang dipimpin oleh ibu-ibu. Ya bisa jadi. Bisa jadi gitu loh. Karena surga ada di telapak kaki ibu katanya gitu. Itu betul ya. Ya kan? Jadi ya kita simpulkan itu aja lah ya. Ya. Supaya baik gitu loh. Supaya baik. Ya. Jadi harapannya sih sebenarnya gini loh. Aku kalau dari apa pendapat pribadiku ya. Kalau kita bicara soal monumen, kalau kita bicara soal apa sih namanya itu tugu. Ya. Aku lebih cenderung sebenarnya gimana caranya seni instalasi masuk di situ, Bos. Iya, harusnya karena gitu ya. Iya, karena artinya kuat, Bos. Ngerti kan maksudnya? Nantilah kita akan bahas lebih panjang lagi. Kita akan bandingkan gitu. Cuman menurutku aku lebih kecenderungannya gitu. Libatkanlah visual artis ya kan. Iya, di Bontang kan banyak sebenarnya. Iya. Terus juga libatkanlah semua pihak yang memang ngerti estetika, ya kan. Yang akhirnya itu akan membentuk sesuatu yang akan akan berkesan gitu loh. Iya kan. Nah, aku tuh nggak tahu Bang siapa yang desainernya itu siapa. Inisiatornya gitu ya. Tapi kan yang aku tahu kontraktornya dari Samarinda. Inisiatornya aku nggak tahu, tapi menurutku untuk ditaruh tugu sebesar itu di situ, apalagi di situ kan sudah ada ikon Bontang yang sudah ada sebenarnya itu yang ikon Islami kan, itu ikon religi kan, masjid Islamic Center lah ibaratnya kalau di Bontang itu ya itu Al Hijrah itu ya kan. Nah tapi disandingkan dengan kayak gitu menurutku justru menghalangi ini enggak sih Bang? Sebenarnya enggak sih. Itu sih. Sebenarnya enggak. Jadi menurutku gini, kalau dari itu ya kalau statementmu yang sekarang ini bisa sebenarnya bisa kupatahkan gitu. Baik. Keren. Kembali lagi dia sih. Kontra aja terus biar kayak temannya salah gitu namanya. Enggak, biar kayak ini Kartini Ilyas kan. Kan kamu cocok sudah. Enggak, maksudku gini loh, Rom. Penempatannya di situ kita juga nggak akan bisa pindah, Rom. Iya, karena itu kan memanfaatkan space kota gitu loh. Tapi harusnya lebih kecil lah, Bang. Maksudnya jangan yang segede itu. Mungkin menurutmu akan menghalangi sudut pandang ya. Ya. Itu masuk akal gitu. Cuman kalau lokasi itu memang susah untuk dipindahkan karena kan memang tempat yang paling strategis dan ini di situ gitu loh. Cuman kalau kamu nanya ke aku, pertanyaanku satu aja untuk mereka yang tadi inisiator dan lain-lain. Kenapa bentuknya gitu? Itu aja. Itu aja sih ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya jawabannya bisa diberikan jawaban yang logis dan sesuai dengan pemahaman estetika dan lain-lain, mungkin kita bisa terima. Iya. Aku fair-fairan aja sih gitu loh. Tapi estetika aja kita udah dapat itu dari situ. Dapat nggak sih? Nah itu lagi estetika itu kan perspektif ya. Bagus enggak gitu kan, sama kalau kayak kita lihat lukisan abstrak ada yang bilang apa ya coret-coretan anak TK juga bisa. Tapi ada satu orang juga wah bagus banget nih, aku beli nih 15 juta betul misalnya. Nah jadi perspektif bagus apa enggak itu tergantung. Bisa jadi ini berkaitan sama yang lagi viral sekarang nih, Samarinda. Ya. Iya kan? Mungkin dengan model yang eksplisit seperti itu banyak yang bilang bagus. Ya kan? Mungkin kita aja yang bilang jelek, kita nggak tahu kan. Betul. Gitu. Sama seperti kayak yang di Tugu apa namanya? Pesut. Tugu Pesut Samarinda. Yang katanya orang Tugu opera mini ya gitu. Gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya remeh kalau menurutku gitu loh. Karena gini, kalau aku sih lebih bisa memahami, udahlah maklumin aja gitu kan. Mungkin desainernya juga nganggap seperti itu. Kemarin ada statement juga dari Pak Andi Harun juga bilang udahlah gitu kan. Walaupun akhirnya dihujat habis-habisan. Sebenarnya menurutku malah
itu yang modern gitu kan. Betul, yang kayak itu tuh. Modern dan lain-lain, dan itu sudah masuk ke seni instalasi. Betul. Harusnya seperti itu. Tapi kan ternyata memang banyak masyarakat yang masih belum bisa menerima Belum melek itu. lah ibaratnya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi ngomongin, bisa jadi monumen yang dari tadi kita komenin Ya. ini ternyata memang mungkin bisa diterima masyarakat, belum tahu kita. Cuma kembali lagi Bang, maksudku minimal ya kalau buat monumen itu yang pertama tadi kembali lagi ya harus monumental. Nah terus yang misalnya kalau dikomparasikan sama Tugu Idi yang di Samarinda ya, aku nggak masuk di pro kontranya tapi menurutku itu keren karena katanya bahan dasarnya kan dari daur ulang kan? Daur ulang, sampah sama daur ulang. Maksudku itu yang tepat, maksudnya itu yang tepat. Ya. Gitu. Ada cerita juga di balik Betul. minimal kalau nggak punya empirisnya, dia punya nilai yang itu ada urutan. Hal lain, ya. Punya hal lain. Kembali sih sebenarnya kalau misalnya kita yang kalangan-kalangan yang anggap itu jelek, paling tidak selesaiinlah gitu loh. Iya. Perbaikilah, garaplah secara serius gitu kan. Jangan buru-buru. Kalaupun pengen buru-buru berarti kan tambah tukang misalnya dan Iya. lain-lain. Jadi barang itu bos, gitu loh. Tapi katanya pemeliharaan itu ada setahun sih. Hah? Ada pemeliharaan 1 tahun. Iya, tapi kan paling tidak ini kan kamu dikasih kepercayaan dapat proyek ini. Nah, Ya amanah lah, selesaikan lah. Itu aja sih. Kalau aku dari situ, masalah bentuk kembali lagi tadi, ada yang mungkin bilang bagus, ada yang enggak. Semua kan tergantung pasar. Betul. Gitu loh. Cuman pada saat memang kamu disuruh ngecat, selesaikan catnya, jangan asal-asalan, ya kan. Misalnya contoh itu harus dibungkus HPL, ya jangan pakai plat terus di repeat terus dicat misalnya. Jelek bos, gitu loh. Sayang. Sayang banget sih. Kita yang orang Bontang akan ngerasa kayak jelek. Iya, dan Gimana kalau misalnya turis yang datang? Iya, dan bisa dinikmatin Apa tuh. gitu. Nah, itu loh. Kita aja yang orang Bontang kayak apa sih ini? Itu udah sesarkas itu maksudnya orang-orang itu. Iya, itu loh maksudku kembali lagi ya. Ini jangan ada yang tersinggung gitu loh. Maksudku aku selalu beranggapan bahwa kalau misalnya ada kritik walaupun itu pedas itu membangun. Kita bener ya dari awal kita nggak ada ngehujat ya. Nggak ada. Misalnya Ini membangun aja, pengen telasu sekali. Kita nggak ada ngomong begitu ya. Ini barusan ngomong tadi. Iya, itu kayak, nah itu contoh kan? Ya itu contoh. Maksudnya kita nggak ada hujat gitu loh. Tapi kita mengkritik. Akhirnya juga kita, walaupun itu bukan tugas kita kasih solusi juga gitu loh. Itu bukan tugas kita sebenarnya. Tapi bohong kalau itu bukan tugasmu karena aku tahu kamu siapa. Jadi, Loh, aku bukan orang proyeknya gitu loh. tapi Maksudku, Bapak ini adalah seorang visual artis jadi bukan. alah, Aku seorang Ini bapak-bapak ada- biasa. ini ada CV-mu ya. Ini ada CV-nya ya. Baca di deskripsi ya. Oke guys, jadi kenapa kita langsung bahas itu tadi karena Spion Kiri akhirnya ngundang orang betul ya. Orang betul. Orang benar ya. Orang betul. Jadi beliau ini adalah siapa sih nama lengkap Bang? Brian. Bohong. Siapa? Namanya ini gue tau kan nama aslimu siapa. Boleh. Namanya Rangga 14 Februari. Yes. 11 Januari dong. Rangga 14 Februari, Rangga Valentine. Tapi aku lahirnya bukan di 14 Februari, Bos. Tapi kan Aku 24 Mei. Valentine itu iya kan selamat ulang tahun Bang nanti ya untuk 14 Mei. 24 Mei. Iya, enggak apa-apa. Ganti-ganti sih. Terima. Ganti-ganti sini. Ya Bang Rangga Valentine ini adalah seorang ini apa sih? Ini terlalu banyak ini. Aku sampai bingung loh. Kalau ini visual artis aja kali ya. Oportunis. Lucu nih. Oportunis idealis. Lucu nih kayak adiknya nih malas aku. Bukan, maksudnya gini loh. Ya kan wajar dong kalau kita bilang oportunis dong. Iya, betul. Sekarang punya anak, Bos. Sekarang punya istri, Bos. Obat ngantuk mantap. Apa yang jadi uang, jadi uang. Ya, benar. Gitu loh. Cuman kalau dia dari basic awal, aku memang fokusnya ke visual art. Visual art. Masuk lah itu kalau
ngomenin hal seperti itu masuk lah ya. Maksudnya memang ada secara ilmunya. kapasitas. Secara kapasitas Ya, ada ilmunya. secara di situ. kapasitas gitu. Jadi Tapi lama ya kamu sudah berkecimpung di dunia ini? Dari tahun berapa sih? aku 2005 itu kan lulus SMA. Hah? SMA 2 gitu Bontang. kan. Sama dua Bontang ya? Iya, Bontang. Terus 2005 itu sebenarnya aku sudah mulai ngedesain. Waktu itu ada satu distro di Berbas. Hah? eh, Udah lama banget dong itu. 2005. 2005 aku SMP kayaknya. Kok bisa lupa kamu? Lupa. Aku di sekolah pendak ya gitu. Jadi 2005 itu ada satu distro di Berbas itu yang minta aku ngedesain gitu kan. Hah? Dulu waktu itu aku masih ingat 3 atau 4 desain itu dibayar 100.000 dan itu kan bangga banget udah, dan udah besar sih. Dan juga nilainya udah ya besar apa enggak aku nggak ngerti waktu itu, tapi kan pada ya kebanggaannya gitu loh, kebanggaan Iya, benar-benar. bahwa karyaku ternyata bisa dihargain gitu. Ada berarti dari SMA, dari SMA. SMA. Aku belajar desain itu sebenarnya kan awalnya aku kan bener-bener cuma ilustrasi kan. Gambar-gambar, dulu kan gambar Dragon Ball dan lain-lain gitu. iya. Ya kan. Nah, mungkin tangan sudah terbiasa apa segala. Ada almarhum omku itu yang ngajarin software desain. SMP itu aku masih ingat. Apa itu software sih? Kan sekarang kan sudah Dulu, banyak. kalau nggak salah dulu itu Corel Draw berapa ya? Pokoknya masih awal-awal banget. Oh itu memang udah. Aku masih ingat itu diajarinya di rumah sakit Badak. Hah? Waktu itu dia kan sebagai IT-nya gitu kan. Sebagai IT-nya kita main-main ke sana diajari tuh belajar gambar itu tatonya The Rock. Masih ingat aku. Ada kok keren, kok bagus Tato ya. The Rock itu yang tribal tuh. Bukan, yang gambar banteng merah. Oh iya. Chicago Bulls maksudnya. Bukan yang itu, bukan. Nah, habis itu kok seru gitu kan. Nah, belajar dari SMP itu. Belajar sendiri, nggak ikut kursus, nggak apa, karena waktu itu kan nggak ada sama sekali. Belum ada kan di Bontang Ada. itu. Hah? Nah, belajar sendiri. SMA sudah mulai jualan desain, ya kan? Sudah jualan SMA. Sudah jualan. Kelas berapa sih kamu mulai itu, Bang? Yang tadi SMP kelas 2. Pokoknya aku SMP berarti ya? kelas 2. Belajar belum jualan waktu itu. Karena waktu itu aku ingatnya pas habis kena demam berdarah. spesifik. Iya. Berarti itu memang monumental tadi itu. Ya, itu monumentalnya. Monumental. Jadi kalau mau belajar desain kena demam berdarah dulu. Kok diarahkan ke situ? Khawatir ini. Nah, lulus SMA, aku langsung ambil kuliah S1 desain komunikasi visual di Malang, UM. Langsung. Di UM. Tapi kenapa maksudnya? Oh karena mungkin di Samarinda nggak ada ya. Nggak Jadi berarti ada. memang ngejar, kamu memang pengen jadi. Enggak, sebelumnya itu gini, aku nggak tahu DKV itu apa. Aku nggak tahu Malang itu di mana pertama itu. Cuman waktu itu aku kepinginnya masuk seni murni IKJ. Cuman saat itu biaya masuknya IKJ gila bos, gila Lumayan. banget gitu. Udah 3 digit nilai ininya. Nah, 3 digit. iya sudah 100-an waktu itu. Gila ya. Nah, karena itu akhirnya kan nyari informasi nih. Nemu di Malang waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah tes SPMB ya. SPMB, aku nggak lulus. Gara-gara matematika aku buruk kan gitu loh. Sebenarnya harus ada matematika memang ya. Tapi tes tes apa sih kemampuan itu, tes itu aku bagus gitu kan. Tapi karena memang yang namanya SPMB kita dilihat dari segi kayak pelajaran dasar, ya nggak lolos kan. Akhirnya aku ngambil program non regulernya. Yang waktu itu apa itu namanya? DKV, langsung DKV. Tetap DKV juga. Cuman waktu itu kan UM Malang itu punya program SPMB ini untuk jalur masuknya sama non reguler ekstensi. Jadi itu kalau setelah SPMB. Nah, kebetulan yang ekstensi atau non reguler ini memang dilihat dari skill, bukan dari pelajaran dasar tadi gitu. Jadi pas waktu dites warna, tes gambar dan lain-lain aku Udah lolos. nguasain lah. Lolos gitu kan, dan berat banget ternyata kuliahnya bos. Tapi selesai maksudnya itu. Alhamdulillah selesai. Gitu. Selesai.
Dari situ sudah mulai jualan sih sebenarnya, jualan desain apa segala gitu. 2011 aku balik Bontang, berat banget. Nah, DKV itu kan mungkin banyak yang belum belum DKV itu sama nggak sih, maksudnya sama kayak jurusan seni rupa lain atau ada spesifik yang DKV itu soal ini gitu. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan dari kamu. Nah, banyol. Jadi gini loh, ya DKV ini kemarin sempat ada salah kaprah. Jadi aku buka cerita sedikit sebenarnya. Jadi ada satu dinas waktu itu, ya kan, pas waktu masih ramenya bintek, mantap ya, bintek. Kita kan dulu kayaknya. Oke. Kalau suara azan.